Hello. Hey, Pastor, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Okay. So I'm going to kita coba untuk invite beberapa teman ya. Siap. Okay. Nah, Halo, Halo. Halo, halo. hai Pastor Aris, Halo. Sorry, technical salam difficulties. kenal. Salam kenal. technical difficulties. No problem, no problem. So good evening, Pastor Aris. Ini namanya Pastor Angga. Pastor Angga ini salah satu anggota Departemen Pembuyutan GBI se-Indonesia Raya. And Wow. dia adalah uh, apa ya? Dia wakil gembala sidang di salah satu gereja Bethel Indonesia juga. Dia pekerjaannya banyak lah sampai dia juga punya bisnis liftnya sendiri, elevator things like that. Wow. Dan itu yang masih muda banget itu Renaldi namanya our digital marketing, gaya banget ya. Dia seorang digital Hai. marketing content creator, something like that. Nice, nice. Halo, halo. Halo, salam kenal, salam kenal. Salam kenal, salam kenal. Salam kenal. Salam Thank you kenal banget Pastor Pastor. Aris malam ini udah mau ngeluangin waktu buat kita nih. Kita since last month kita membuat satu School of Theology, itu inspired by your School of Theology, of course. Yes, It's like of course. uh, one year, gitu ya, 1 year of prep school, something like that for a higher education, things like that. Dan ternyata nggak diduga bahwa yang ikutan itu cukup banyak. Kita punya saat ini student for this month is 28. Nanti next month, every month kita akan tambah terus gitu karena setahun itu, jadi bulan ini ketemu bulan yang nantinya gitu. Luar biasa, Jadi luar biasa. dan ternyata isinya juga beragam sekali, sangat diverse. Karena mulai dari anak yang baru selesai kuliah sampai dengan ada juga yang gembala sidang juga ada yang ikutan gitu. Jadi kita berusaha untuk menjembataninya. Nah, malam hari ini kita senang banget bisa kehadiran Pastor Aris Zulkarnain ini gitu kan. Buat teman-teman yang Yes, exactly. familiar, teman-teman yang dari gereja karismatik pasti familiar dengan Pastor Aris, executive pastor dari City Harvest Church Singapore, gitu ya. He's a Singaporean. Jadi kalau ada yang mau tanya soal COVID jangan di sini ya, gitu. Entar ada yang chatting soal COVID di sini, gitu kan. Gitu. Pengen tahu lockdown. Saya aja kemarin nanya Pastor Aris, lockdown di sana gimana ceritanya gitu. Nah, Ya. Nah, dari teman-teman yang gerejanya bukan dari kalangan gereja karismatik, I want to introduce ini Pastor Aris Zulkarnain, executive pastor dari City Harvest Church, like the biggest church in Singapore. Jadi kalau nggak kenal beliau, Google aja pasti nanti beritanya keluar langsung gitu ya. Nah, Ngeri. kita malam ini tema bulan ini adalah Theology of Ministry and Leadership, gitu ya. We are talking about theology of ministry and leadership, tentang bagaimana theology itu harus inform our ministry, and the ministry is to apply our theology and stuff like that. Lalu kami kan memandangnya dari segi pembahasan tentang apa yang kami pelajari dan sebagainya. Tapi kita pengen banget gitu ya, ketika kita bicara tentang sophisticated culture gitu ya, dan kita pikir bahwa Singapore has a couple of step that is ahead from Indonesia gitu ya. Yang paling gampang aja deh tentang orang Singapura itu sangat disiplin, dan orang Indonesia itu sangat tidak disiplin. Kalau kita jalan di Orchard Road dan ada yang nyebrang di tengah jalan, kita tahu itu pasti orang Indonesia yang something like that. Nah, jadi kita pengen ngobrol banyak nih tentang bagaimana sih theology of ministry ini yang sebenarnya kan rooted like 2000 years ago from the times of the apostles, from the times of the church father, gitu, tentang bagaimana how to implement that in such a sophisticated world gitu. Oke, jadi I give you the time now, Pastor Ais. Silakan. Thank you. Pertama-tama thank you so much ya untuk hari ini. Salam kenal kepada semuanya, untuk bisa
berbahas dan juga bisa ketemuan dan juga ngobrol lah sekaligus lah ya. Ya juga kami di sini di Singapura masih lockdown karena kasusnya lagi naik. Tapi naiknya juga nggak seberapa. Setiap hari kita cuma hanya naik 14-20 orang. Tapi karena negara kita kecil Oh, ya, I see. negaranya kecil, jadi kita juga harus hati-hati lah ya. Nah, jadi dengan Dr. Timothy tadi kan telah bahas juga ada bilang bagaimana sebagai sebuah gereja kita juga harus jelas ya dengan teologi kita, dengan doktrin-doktrin yang kita anut. Jadi pas beberapa bulan ini pun Pastor Kong juga sedang lagi genjotin gereja kita untuk lebih lagi mengenal, lebih dalam lagi, lebih jelas lagi tentang doktrin-doktrin yang gereja City Harvest Church anut. Sekaligus juga harus memiliki satu teologi yang sehat dan juga seimbang, balance ya. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena beberapa bulan kemarin ini, Pastor Kong juga sempat bahas. Jadi dia memulai dengan satu pertanyaan, yaitu saya cantum di sini ya. Nggak tahu kalian bisa lihat atau tidak, karena kan terbalik ya. Tapi di sini pertanyaannya adalah what makes Jesus ministry so attractive? Ya. Kenapa pelayanan Yesus itu begitu sangat atraktif, memikat hati seseorang, mampu mengubah begitu banyak orang. Dan jika kita lihat dalam segi pandang Bible, ternyata kita melihat ada 3 bagian di pelayanan Yesus yang sangat menyolok. Yang pertama, dia selalu ya berkhotbah dan dia selalu menyebarkan kebenaran, truth. Yang kedua, dia juga selalu melaksanakan pelayanannya penuh dengan kuasa, power. Dan dia selalu menyampaikan berita Injil penuh dengan kasih, love. So, kalau misalnya ada 3 hal ya yang benar-benar menyolok di pelayanan Yesus adalah truth, power, and love. Dan oleh sebab itu, pelayanannya tuh sangat efektif. Nah, oleh sebab itu, ya, kita juga bisa melihat ini juga penting bagi kita sebagai seorang leader. Berarti untuk setiap leader, untuk setiap gembala, ya, kalau kita ingin memiliki pelayanan yang efektif, gereja yang sehat, di mana jemaat kita pun juga bertumbuh dengan sehat dan efektif, kita pun juga harus terfokus dengan 3 hal yang sama. Tetapi agak sedikit beda. Yaitu kita sebagai leader harus terfokus kepada doktrin. Jadi kita sebagai leader, kita ini harus kuat dalam doktrin. Doktrin kita harus di atas kebenaran. Ya kan? Jadi Yesus selalu mengajarkan kepada kita kebenaran, di atas kebenaran ini kita akan memperkembangkan doktrin-doktrin kita. Ya. Jadi itu sebabnya di gereja, kalangan gereja begitu banyak gereja yang berbeda-beda. Ada yang reform, ada yang karismatik, ada yang baptis, ada yang presbi, ada yang apalah ya. Kenapa? Karena ada beberapa doktrin yang sedikit beda, tetapi dasar bawahnya itu adalah kebenaran, truth, the truth of God. Jadi seorang leader harus berkembang di dalam area doktrinnya. Kalau misalnya kita ingin efektif. Yang kedua, karena Yesus melakukan pelayanan penuh dengan kuasa, power, jadi kita sebagai seorang leader juga harus mementingkan experience, pengalaman, ya. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar membagikan firman, tetapi pengalaman kita dengan Tuhan itu kurang. Kita belum pernah mengalami hadirat Tuhan. Kita juga belum pernah mengalami mujizat. Kita juga belum pernah masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus, di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Seorang leader harus mampu membawa jemaatnya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi dia sendiri pun juga harus masuk ke hadirat Tuhan, karena a leader can never bring a member to a place he has never been. A leader juga cannot experience, right, what he has never experienced. Jadi Yesus begitu berkuasa. Nah, kita pun juga harus mengalami kuasa Kristus supaya kuasa ini bisa dialami oleh kehidupan jemaat kita. Nah, karena Yesus
juga menyampaikan Injil penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih. Oleh sebab itu, sebagai seorang leader, kita juga harus mampu mengajari kita punya anggota dalam bidang praktis mereka. Yaitu kita harus ajari jemaat kita bagaimana untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan, pengalaman mereka di gereja, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau enggak, Injil ini tidak berguna. Hanya berguna di surga, tapi tidak berguna di bumi ini. Kita nggak mau menjadi orang Kristen yang hanya berguna di surga, mampu masuk ke surga, tapi waktu ada di bumi ini sama sekali tidak berguna. Oke? Jadi kita ingin menjadi terang dan juga garam di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ini adalah 3 hal yang kita sebagai seorang leader harus perhatikan. Kita punya doktrin harus kuat, pengalaman kita dengan Tuhan juga harus rich, right? We must be rich in our experience with God, dan kita juga harus mampu, right, mempraktekkan. Kita mampu membawa firman dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing, jemaat kita masing-masing. Ini adalah 3 hal yang seorang leader harus perhatikan. Nah, oleh sebab itu, karena leader memperhatikan 3 hal ini, jemaat ya harus terfokus dan berkembang juga sama di dalam 3 area. Sama juga Yesus, right, mengajarkan kebenaran, dan kita mendalami doktrin kita. Member kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan, knowledge. Pengetahuan. Jadi oleh sebab itu, gereja nggak mungkin kuat jikalau tidak ada satu Bible study curriculum. Harus ada Bible study. Okay, right? Jadi, setiap jemaat itu harus bertumbuh di dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan, tentang Alkitab. Dan yang kedua, jemaat juga harus bertumbuh, ya, di dalam kerohanian mereka. Sama halnya, Yesus menekankan kuasa, kita sebagai leader mengalami kuasa itu. Seorang jemaat harus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Berarti mereka harus diajari bagaimana berdoa, membaca Alkitab, interpret Alkitab, dan juga menyembah Tuhan. Harus mengalami kerohanian yang hidup. Ya. Dan yang ketiga, seorang jemaat itu harus diubah etikanya. Etikanya. Jadi kita harus melihat bahwa setelah mereka tahu pengetahuan mereka di dalam Tuhan, dan mereka mengalami hadirat Tuhan, dan mereka juga tumbuh di dalam kerohaniannya, itu harus keluar di dalam kehidupan mereka, yaitu kita melihat perilaku mereka, etika mereka menjadi baik. Etika mereka itu sejajar dengan firman Tuhan, sejajar dengan moralitas Tuhan, sejajar dengan pikiran Tuhan. Ya, nah ini sangat penting. Jadi ini adalah 3 hal yang sebagai gereja orang leader harus perhatikan. Kita harus bertumbuh, doktrin, pengalaman kita di dalam Tuhan, dan praktek, aplikasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi teladan. Dan sebagai seorang jemaat, kita harus bantu mereka di dalam pengetahuan mereka dalam Tuhan. Mereka punya kerohanian, harus bertumbuh dan hidup. Dan yang ketiga, kita harus melihat ada perubahan etika di dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, ini yang sangat penting. Kenapa teologi dan doktrin sangat penting di dalam gereja? Kenapa? Karena seperti halnya, ya, Efesus, ya, Efesus. Saya sini ya, tulis ya. Efesus pasal 4, ayat 12 sampai ayat 16. Saya baca dalam bahasa Inggris. Ini kita berkata, until we all reach unity in the faith. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ, right? And then he says here, we grow, right, in every aspect to the mature body of him who is the head, that is Christ, the whole body joined, and every supporting ligament grows and builds itself up. Jadi Alkitab berkata di Efesus ini, ada 3 bagian yang dikasih oleh Alkitab sebagai model seorang Kristen yang bertumbuh dengan baik dan sehat. Yaitu apa? Kepalanya,
ya, itu adalah kepala Kristus. Tubuhnya terkonek dengan sesama dan semuanya bertumbuh. Right? Jadi ada kepala, ada tubuh, ada badan, dan juga ada tangan dan kaki yang bertumbuh. Nah, saya tulis di sini ya. Saya ingin kasih lihat seperti di sini. Jadi, ya, kepala, tubuh, dan kaki itu harus seimbang. Kepala adalah doktrin. Tubuh adalah pengalaman. Kaki dan tangan adalah kita punya praktis. Right? Kita punya praktek. Bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita setiap hari. Jadi ada kepala, ada badan, ada tangan dan kaki. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita sebagai gereja hanya terfokus dengan doktrin saja, tapi kita meremehkan pengalaman di dalam Tuhan, meremehkan aplikasi di dalam kehidupan, jemaat kita itu akan menjadi seperti ini. Kepala besar, badan, dan tangan kaki kecil. Seimbang nggak? Nggak seimbang kan? Jadi banyak orang Kristen akhirnya penuh dengan firman. Cuman hanya bisa menghakimi, tapi tidak bisa menjalani dengan kasih. Juga sama sekali tidak ada kuasa di dalam Tuhan. Apakah ini adalah seorang Kristen yang kita ingin bangun? Jelas enggak. Kita juga nggak mau menjadi orang Kristen atau gereja yang hanya terfokus dengan pengalaman. Pengalaman. Nah, gereja yang hanya terfokus dengan pengalaman, ya, kepalanya kecil. Jadi doktrinnya tuh sama sekali dia tuh nggak suka doktrin, nggak suka belajar, nggak suka mau tahu tentang teologi atau apa. Bagi dia yang penting adalah pengalaman. Harus ada hadirat Tuhan. Selalu harus ada mujizat. Tetapi jikalau ada seorang gereja dari Reform berkata, loh, right, Tuhan adalah daulat. Kita sama sekali nggak bisa nyimbangin. Dan akhirnya, kalau misalnya orang Kristen ini hanya terfokus kepada pengalaman dan tidak mau terfokus dengan doktrin dan juga sama sekali tidak mau mengasihi kehidupan kekristenannya, itu sama sekali di luar daripada Alkitabiah. Akhirnya dia menjadi orang Kristen yang gendut. Kepala kecil, tangan kakinya kecil, tapi badannya besar. Wah, kita nggak mau memiliki jemaat seperti itu, gendut-gendut semuanya. Kita nggak mau. Kita juga nggak mau menjadi orang Kristen dan gereja yang hanya terfokus dengan, wah, sukses, kita harus membuat baik, kita harus menjalani kekristenan di dunia ini dengan baik. Jadi kita hanya terfokus dengan aplikasi, kita hanya terfokus dengan praktikal. Semuanya praktikal. Wah, firman Tuhan hari ini kalau misalnya tidak praktikal, aku nggak suka. Akhirnya kita akan menjadi orang Kristen seperti ini. Kepalanya kecil, sama sekali doktrinnya nol, pengalaman Tuhannya juga nol, tapi kaki dan tangannya panjang. Ya. Jadi sama sekali tidak seimbang. Nah, kenapa doktrin sangat penting bagi kita semuanya? Supaya, seperti tadi kita telah bahas Efesus pasal 4, supaya kita bisa bertumbuh dengan seimbang. Saya ingin bacakan ya, dalam bahasa Indonesia, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow. Saudara, jadi kalau misalnya kita memiliki teologi yang baik dan juga ada wadah untuk bisa merasakan apa yang kita pelajari, dan juga ada wadah untuk mempraktikkan apa yang kita rasakan dan kita pelajari, kita akan bertumbuh dengan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Jadi, itu pertama.
sangat penting supaya jemaat bertumbuh dengan baik dan sehat dan seimbang. Kedua, tadi dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya, that we all can come reach unity in the faith. Unity in the faith. Ingat, Alkitab tidak berkata demikian. That we all reach unity in faith. Jadi, kita ini gereja hanya bisa menyatu atau united ya. Gereja itu hanya bisa united jikalau bukan karena ada banyak kesamaan. No. Tetapi justru ada banyak perbedaan, tapi kita jelas dengan apa yang kita anut, apa yang kita percayai. Nah, jikalau semua jemaat di gereja jelas, right, tentang doktrin gereja, nggak apa-apa kita beda. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu baptis, nggak apa-apa kalau misalnya kamu presbi, nggak apa-apa kalau misalnya kita tuh memiliki satu pandangan yang sedikit beda. Tetapi kalau misalnya kita jelas, gereja tuh jelas, itu pendiriannya apa, doktrin-doktrinnya apa, kita sebagai orang yang dewasa harus mampu untuk menyesuaikan diri dan bisa flow together. Jadi ini sangat penting. Tetapi masalahnya adalah saya ya memiliki pendirian sendiri, kamu memiliki pendirian yang beda. Kita sama-sama ingin mempengaruhi gereja. Ya, menarik ya. Dan karena gereja tidak jelas, gereja juga barangkali nggak mau untuk dengan berani ya menyatakan right, pendirian mereka, doktrin mereka itu apa. Akhirnya apa? Masing-masing terbawa-bawa. Akhirnya semuanya pecah. Itu sebabnya adalah unity in the faith, not unity in faith. Ya, jadi unity in the faith. Jadi kita harus jelas dengan gereja, right? Teologinya apa, doktrinnya apa. Misalnya orang tanya City Harvest Church. City Harvest Church gereja apa sih? Pastor Kom dengan jelas mengatakan kepada mereka, kepada kita, City Harvest Church is apa? It is what do you call it? Is a Protestant, evangelical, and a Pentecostal church. Protestan berarti kita percaya dengan 5 sola. Dr. Timothy pasti tahu 5 sola. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christos, and sola Deo Gloria. Ya kan? Itu Protestan. Dan kita evangelical. Evangelical berarti kita adalah gereja yang benar-benar percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi. Dan jikalau hari ini, kalau misalnya kamu right, bisa membuktikan dari firman Tuhan tentang apa yang saya percayakan salah, dan ada pasal dan ayat, kita harus berubah. Karena firman Tuhan itu adalah otoritas yang paling tinggi. Berarti kita percaya dengan firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, we are Pentecostal. Jadi, we believe in speaking in tongues. We believe in the baptism of the Holy Spirit. Ya, nah, you may not believe me. I mean, kamu barangkali nggak setuju dengan saya. No problem, right? No problem. Yang penting kita nggak berantem. Amin ya. Yang penting adalah kita harus jelas. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jelas dan kita bisa explain, lebih banyak jemaat kita, walaupun kadang mereka barangkali nggak setuju, tapi mereka mengerti dan bisa flow together, menyesuaikan diri dengan gereja. Kenapa? Karena gereja itu apa tuh jelas. Dan Alkitab juga tadi katakan di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 berkata demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau misalnya gereja tidak jelas, wah sekarang ini gampang disesatkan. Banyak sekarang di dunia budaya yang ingin menyesatkan gereja. Jadi kita harus hati-hati. Dan yang terakhir adalah ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih.
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan sebuah bagiannya. Berarti yang terakhir, jikalau kita jelas dan kita dewasa, kita harus mampu memberitakan kebenaran ini dengan kasih. Jadi kita tuh nggak mau berantem. Kita nggak mau selalu argumen. Lu punya doktrin. Lu benar, gua salah. Kita ngerti, ya ada banyak perbedaan, tapi kita bisa flow dengan sesama, penuh dengan kasih. Nah, itu sekilas kenapa doktrin sangat penting untuk kita semuanya. Nomor satu, supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat dan seimbang. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita, teologi yang baik, itu pasti akan membawa kita serupa dengan Kristus. Teologi yang baik, itu selalu akan membawa kita kepada buah roh. Bukannya karunia roh ya, buah roh. Right? Karunia roh semua bisa lakukan, tapi buah roh itu perlu dibina, ditata, right? Lewat beberapa waktu. Itu adalah bukti. Karena kita seperti Kristus, itu adalah tujuan kita. Teologi yang baik itu akan membawa kita seperti Kristus. Itu yang pertama. Kedua, supaya gereja itu jelas dan gak gampang dibawa-bawa oleh angin. Gak gampang dibawa-bawa oleh pengajaran-pengajaran yang terbaru, yang menyesatkan. Supaya gereja kuat dan gereja tertanam. Ya. Dan yang ketiga, supaya kita bisa akhirnya menyebarkan Injil dengan kasih. Yaitu kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Kita nggak akhirnya, waduh, wanti-wanti, mau kamu tuh harus sama dengan saya. Ya, nggak mungkin sama. Yang penting kita sejajar. Right? Kita sejajar. Dan kita bersama-sama mengembangkan kerajaan Allah di dalam gereja ini bersama-sama. Dengan kasih. Yaitu sekilas kenapa teologi yang baik sangat penting bagi kita dan gereja. Thank you, Dokter. Wow, menarik banget Pastor Aris. Pastor Aris, ini bagi saya pribadi menarik sekali dan thank you sekali penjabaran yang sangat luar biasanya. Ya, keren banget dan saya jadi berpikir beberapa hal dan saya rasanya perlu tanyakan ke Pastor Aris, mumpung Pastor Aris masih di sini gitu ya. Tadi saya melihat bagaimana Pastor Aris menggabungkan antara doktrinal, kemudian ada experience, pengalaman, dan juga ada aplikasi, itu hidup mengasihi dan lain sebagainya. Dan yang menjadi menarik adalah ternyata kalau kita lihat memang di dalam sumber kita berteologi memang ada 4 hal yang penting gitu ya. Ada sumber pertama tentu scripture, ada firman Tuhan. Ketika kita berteologi nggak mungkin tanpa firman Tuhan, tanpa scripture. Dan yang kedua juga ada unsur yang kedua selain scripture adalah tradisi. Tradisi bergereja, kita berteologi nggak mungkin di dalam ruang hampa. Kita perlu segala orang di segala tempat dan segala abad tentunya bersama orang-orang zaman dulu, di zaman sekarang, bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta terkenal, teolog-teolog terkenal. Kita sangat membutuhkan mereka. Dan yang ketiga adalah sumber teologi kita tentu saja kita memiliki rasio. Bagaimana ada olah pikir di sana. Jadi saya rada sedih juga kadang-kadang melihat fenomena teman-teman yang berteologi mengesampingkan rasio gitu ya. Dan yang keempat, sumber teologi kita tentu kita ada yang namanya experience yang tadi Pastor Aris sudah sebutkan. Ada pengalaman spiritual yang nggak bisa dipungkiri. Kita jalani dan kita rasakan setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, saya melihat di sini ternyata City Harvest sendiri ternyata aware tentang bagaimana pentingnya bukan hanya mengedepankan pengalaman, tapi juga doktrinal adalah hal yang penting, gitu ya. Tadi Pastor Aris menganalogikan dengan sangat baik bagaimana kalau badannya gendut, kakinya kecil, kepalanya kecil itu sangat tidak seimbang dan sangat buruk sekali, gitu ya. Berarti di sini kan ada poin check and balance system antara doktrinal dengan pengalaman. Karena begini, kalau kita tidak punya check and balance, maka setiap orang dapat berkata bahwa Roh Kudus berkata kepadaku seperti ini. Roh Kudus berkataku seperti ini. Yang lain lagi bilang Roh Kudus berkata kepadaku seperti ini loh, gitu ya. Jadi akan banyak mikronarasi sehingga membuat kekacauan tentunya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana City Harvest atau mungkin Pastor Aris sendiri menerapkan check and balance tersebut di dalam
dialektika antara doktrinal yang perlu dikedepankan secara sehat dan juga faktor dari experience yang tentu harus kita miliki bersama gitu ya. Baru nanti aplikasinya atau praktikalnya bisa lebih sehat dan bertumbuh gitu kan. Jadi bagaimana check and balance system ini diterapkan di dalam City Harvest antara suara roh, antara pengalaman dan juga antara kebenaran firman Allah, antara doktrin-doktrin Kristen yang harus berjalan secara koheren gitu ya. Bagaimana Pastor Aris menerapkan check and balance system seperti itu? Terima Jadi kasih. yang pertama adalah kita harus memiliki satu kurikulum ya, Bible study yang kuat dan juga yang sistematis. Ya. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki kurikulum Bible study yang kuat dan sistematis, ya kita tidak bisa membawa jemaat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Jadi kita harus bawa mereka untuk mengenal Tuhan, pengetahuan mereka harus dikembangkan. Tadi yang telah saya bahas, untuk jemaat, pengetahuan firman Tuhan itu harus ditekankan supaya mereka sendiri bisa bertumbuh dan berkembang di dalam pengetahuan mereka di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, check and balance adalah begini. Jadi kita sebagai seorang leader, kita pun juga harus lebih sadar ya. Kita harus belajar kita harus ajari jemaat kita untuk bersandar kepada Tuhan bukan dengan personality, bukan dengan karisma, bukan dengan leadernya, bukan dengan perorangan. Nah, ini sangat penting karena jikalau kita mengajari, ya, kalau misalnya pengajaran kita itu hanya terfokus kepada bagaimana kita bisa menjadi besar, bagaimana kita bisa menjadi lebih sukses, bagaimana kita bisa lebih lagi lebih dahsyat lagi. Nah, kita harus lihatlah di dalam 1 tahun khotbahan kamu lihatlah. Berapa persentase ngomong tentang saya mau lebih sukses, atau ada persentase yang seimbang yang juga memberitahu kepada mereka, kita juga kadang-kadang harus bisa terima kesengsaraan, kesusahan, dan kita harus juga bisa terima di dalam kesusahan, kita ini harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan lewat kesusahan ini akan ingin berbuah di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi bagi saya ini sangat penting. Karena kalau misalnya kamu ingin membangun satu gereja yang kuat dan sehat dan seimbang, kita harus juga seimbangi kita punya khotbahan. Ya. Jadi khotbahan kita tuh nggak bisa selalu hanya sukses selalu. Khotbahan kita juga harus seimbangi dengan, kadang kita harus bisa terima kesusahan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang kita harus bisa terima, right? Ini yang saat ini kita alami, ini adalah dari Tuhan juga. Kita juga harus ngajari teman-teman kita atau jemaat kita untuk jikalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan itu tetap bukan hanya berdaulat, tetapi Tuhan ingin memakai kesulitan kita untuk mengubah kehidupan kita untuk menjadi seperti Kristus. Jadi saya rasa sih ini yang sangat penting ya. Harus ada satu struktur pendalaman Alkitab di gereja. Yang kedua, kita sebagai leader, kita kalau bisa itu jangan jangan manjain, right? Jemaat kita untuk mau cepat-cepat keluar dari lembah, untuk mau cepat-cepat sukses, untuk bagaimana caranya bisa lebih hebat, lebih dahsyat. Kita juga harus ajarin mereka, right? Apa yang Tuhan katakan kepada kamu saat ini. Jadi kalau misalnya saya lagi counseling, ya saat ini nih, aku juga udah mulai berubah cara saya counseling. Jadi dulu saya ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah untuk jemaat saya. Tapi sekarang saya ini udah belajar untuk sabar, untuk bersama-sama dengan Tuhan dan tanyakan kepada dia, ini Tuhan mau kamu apa? Menurut kamu kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa hari ini bisa seperti begini? Jadi kita tuh banyak refleksi ya tentang kehidupan kita sendiri ya. Supaya kita tuh jangan terlalu sibuk. Nah, masalahnya gereja Pentecostal Church kayak gereja City Harvest Church. Masalah kita adalah kita terlalu sibuk. Kita ini mau terus berkembang, terus bertumbuh, terus lebih besar. Tapi kita nggak meluangkan waktu untuk lebih dalam. Jadi kita mau lebih besar, kita mau lebih dahsyat, tapi jarang kita mau
lebih dalam dan lebih masuk lagi di dalam firman Tuhan dan juga di dalam di dalam pengalaman kita dengan Tuhan. Yaitu menurut saya adalah sistem check and balance yang kita harus lakukan. Wow, mantap. Jadi self-reflective itu nggak kalah penting sama problem solving-nya sendiri ya, Pastor ya, betul ya? Kadang kita terjebak untuk pengen cepat-cepat selesaikan problem, tapi kita lupa bahwa jemaat ini juga perlu didewasakan secara mandiri bagaimana mereka mencari Tuhan. Jangan sampai kita menghasilkan aris-aris kecil, tapi kita tidak menghasilkan Kristus-Kristus kecil. Kira-kira gitu ya. Nih, kemarin ini Pastor Kong di gereja kita, wah, khotbahnya sangat luar biasa sekali. Dan dia berkata demikian, right? You know, solitude and self-reflection, right, is our responsibility. Karena jikalau kita tidak berhenti untuk sabat, berhenti untuk berdoa, berhenti untuk belajar firman Tuhan, berhenti, kita pasti akan terbawa oleh momentum, terbawa ketagihan dengan sukses. Dan jikalau kita ketagihan dengan sukses, wah, bahaya sekali. Kita pasti akan keluar jalur kadang-kadang. Ya gitulah. Tapi ini ya, Pastor Aris, maksud saya di tengah kondisi City Harvest Church yang mega church yang begitu luar biasa besar gitu ya, bagaimana bisa mendidik jemaat di tengah kondisi post-truth sekarang? Kita kan sekarang berada di area post-truth ya. Kebenaran itu bukan soal konten, tapi tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong adalah orang-orang terkenal, maka yang dikatakan bisa berubah menjadi kebenaran gitu ya. Tergantung siapa yang ngomong. Dan fenomena ini ternyata banyak sekali ditemukan juga di gereja besar, di mega church, bahwa jemaat itu terbiasa untuk mendengarkan apa yang mereka ingin dengar, tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu itu benar apa enggak, intinya gitu kan. Tapi yang menarik adalah begini, bagaimana dari City Harvest sendiri menyikapi fenomena seperti ini, agar jemaat itu tidak hanya melihat sosok kepada hamba Tuhan, pastor-pastor yang luar biasa, entah Pastor Tania Peng apakah masih ada di sana? Udah enggak. Oh, udah enggak ya? Oke, jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, bagaimana jemaat bisa tidak selalu memandang kepada atau bergantung penuh pada hamba-hamba Tuhan besar ini, tetapi juga belajar mandiri di dalam pertumbuhan imannya, bisa self-reflection seperti yang Pastor Aris tadi sebutkan. Bagaimana City Harvest menerapkan pola belajar mandiri, pertumbuhan iman mandiri seperti ini? Jadi kita sekarang ini mulai dari atas, Pastor Kong, sampai ke bawah-bawahnya, sampai pendeta-pendetanya, semua pastor-pastornya, juga sudah mulai melihat pentingnya ya kita ini untuk lebih lagi mendalami firman Tuhan, mendalami komitmen kita kepada Tuhan. Nah, jadi untuk membawa jemaat kita untuk tetap kuat dan tetap tetap sejalan dengan firman Tuhan. Saya rasa kita sebagai seorang leader hari ini itu harus berani untuk dalam bahasa Inggris ya, we must be willing to engage the young people through conversation. Jadi kalau misalnya kita tidak mengajak mereka untuk ngobrol, conversation, itu kebanyakan mereka akhirnya argument. Right? Daripada argument, we must engage in a conversation. Dan saya rasa di era saat ini, kalau misalnya kita ingin mempengaruhi anak muda, kita harus pertama-tama menjalin hubungan dengan mereka. Dan lewat hubungan ini, kita bisa ajak mereka untuk ngobrol, ajak mereka untuk discuss. Supaya pikiran mereka, isi hati mereka bisa luapkan dan kita bisa sama-sama membahas daripada argue. Nah, oleh sebab itu ya sangat penting di gereja itu ada struktur komsel, karena di dalam komsel inilah kita bisa engage mereka. Ya. Karena jikalau tidak ada struktur komsel, ya akhirnya mereka kan tidak ada wadah ya untuk mau ketemu siapa, ngobrol dengan siapa. Jadi saya rasa sih ini sangat penting. Kalau misalnya di gereja City Harvest Church pun juga sama. Mulai dari Pastor Kong dan semua di bawah-bawahnya semuanya, kita mulai melihat pentingnya situasi ini. Dan Pastor Kong sendiri itu memberikan kita Bible study loh beberapa bulan terakhir ini. Jadi dia tuh dengan strategis
right, melakukan retreat dengan kita punya pekerja-pekerja, dan saya sendiri ya ikut retreat dengan dia selama 4 hari, dan 4 hari ini Pastor Kong kasih saya Bible study loh, kasih kita Bible study lagi, dan kita bahas semuanya, kita runding lagi, kita ngobrol lagi. Ini masalahnya apa sekarang, post-truth, relativism, menurut pastor apa, menurut Pastor Kong bagaimana, apa posisi City Harvest Church. Jadi kita akhirnya ada wadah untuk bisa ngobrol dan jelas. Jadi mulai dari atas. Thank you. Oke. So clarity Luar ya. biasa. Everything is about clarity ya, Pastor Aris ya. Yes, correct. I mean, like what Andy Stanley say, right? In times of uncertainty, leaders cannot guarantee certainty. Leaders can only give clarity. Clarity. Okay. Yes. Mungkin Bro Renaldi mau nambahin bincang-bincang kita malam ini. Bro Renaldi Yes, mungkin mau nambahin, silakan. Kita masih menunggu pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Ini di sini ada. Oh ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana menerapkan doktrin dalam konteks interdenominasi di kampus? Bagaimana menerapkan doktrin dalam konteks interdenominasi di kampus? Yeah, I mean, you see, first of all, kalau misalnya kita ngomong tentang kampus, right, university, right, what is the meaning of university? Right, what does university mean? University actually comes from the word unity in diversity. Right, unity in diversity, right? Jadi kalau misalnya kita ingin menjangkau, right, teman-teman kita yang ada di kampus, ya kita harus tanya dulu, right, apakah grup yang kita mulai ini adalah grup dari satu gereja, orangnya semua dari satu gereja. Karena kalau misalnya grup yang kita mulai ini semuanya dari satu gereja, ya of course gampang kita menerapkan doktrin kita, dan kita juga bisa menerapkan gaya-gaya kita sendiri, dan kita boleh dibilang bisa lebih eksklusif karena ini adalah pelayanan gereja di kampus. You understand what I'm saying? Tetapi if you all gather together, teman-teman nih dari beberapa gereja nih, tapi di satu kampus, so it's different, nah. Everyone from the same church starting a campus ministry, then people from different church starting a campus ministry, very different. Okay, right? So, jadi kalau misalnya, so you must ask yourself, right? You must ask yourself, what is the structure of your team? Itu yang pertama. Jadi you must ask yourself, kalau misalnya kita banyak dari beberapa gereja dan kita ingin menjangkau kampus-kampus, I think number one, you have to understand, right? You have to be very clear, ya, jelas. Value kita apa? Right? Apa yang kita mau terapkan? Apa yang kita ingin jaga? Right? Apa yang kita ingin hindari? Jadi dari awal kita harus jelas. Kalau misalnya masih belum bahas, ya kita harus sekarang ini bahas. Jadi apa aja? Misalnya saya sendiri, right, sedang menjangkau satu grup di mana tuh banyak di sini ada Katolik, ada juga Kristen Protestan, ada juga Kristen yang tidak karismatik, ada gimana. Jadi kita terlebih dahulu bahas. Ini kalau kita mau berkembang, kalau kita bertumbuh, apa aja yang kita harus hindari supaya kita tidak masuk dalam perangkap argumentasi, musuh-musuhan, akhirnya nggak enak lah dengan sesama. So, I think you have to be very clear. Once you are clear, then we follow these rules, and then apa, stick to the rules lah. Yeah. Right? Stick to the rules. Yeah. Right? Yeah. And at the end of the day, the best rule is love. Love is the highest law. Right? So, I think you have to be very clear. Number two, kita harus establish communication. Right? Right. Because kalau misalnya kamu nggak bisa berkomunikasi, right? Kalau misalnya kita nggak suka dan kita tidak bisa lontarkan ketidaksukaan kita dengan baik, akhirnya banyak salah paham, kesalahpahaman, ada banyak masalah, ada banyak kecurigaan yang akan muncul nanti. Jadi kita harus ada satu wadah, kita bisa komunikasi dengan baik, dengan terbuka, tanpa merasa dicurigai atau merasa dimusuhi. So I think if you want to reach out campus ministry dengan beberapa
teman-teman yang berbeda dari banyak gereja yang beda ya. Yeah. Kita harus jelas. Interdenominasi lah ya. Interdenominasi kita harus jelas apa tuh what is the rules, what are the values. Gitu. Oke. Wow. Nah di sini ada lagi Thank you pertanyaan banget, nih. Pastor Aris. By the way, Kotim gantian sama Jos tampaknya. Oh, oke. Pastor Aris, kita ada satu teman lagi akan join, cuma karena live IG hanya bisa berempat, jadi saya mohon Kita izin tukar. dulu agar bisa gantian Substitution. bersama teman satu lagi. Sub. Tukeran. Thank you very much, Pastor Aris. Gitu. See you next time. Oke, kita substitution dulu. Nah, ini dia. Invite. Ini Josh. Josh ini anak hamba Tuhan. Mertuanya juga hamba Tuhan. Jadi dia akan hidup di dalam dunia ini sebagai kutukannya dia. And he's finishing his master degree in theology. Okay. Wow. He came from a Pentecostal church. He went to now he's doing the Reformed Church for his master of theology. Okay, and dia juga pasti akan punya beberapa pertanyaan gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ini tadi ada pertanyaan juga nih, Friska 1981, mujizat seperti apa yang harus dialami dalam hal experience? Saya pikir bahwa experience is not always about miracle, but what do you think about this? Mujizat seperti apa yang harus dialami dalam hal experience? I mean you're right, mujizat bukan berarti hanya mata yang buta terbuka, mereka yang lumpuh akhirnya bisa berjalan, yang mati dibangkitkan. Itu bukan hanya sekedar mujizat yang kita semua harus alami, tetapi mujizat yang kita harus alami adalah encounter dengan Tuhan, di mana kita tuh benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kita benar-benar tahu bahwa Tuhan itu ada dan hidup, dan Tuhan itu benar-benar bisa menjamah kita. Kita merasakan hadiratnya. Kita merasakan Roh Kudus berbicara dengan kita. Dan menghasilkan perubahan hidup. Buah roh yang berubah, yang terjadi, yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi, maksud saya, mujizat apa yang kita harus alami adalah kita punya kerohanian. Kehidupan kerohanian kita itu harus hidup. Jadi kita tuh bukan harus selalu harus ada petir, harus ada tikap-tikap langit dibuka di depan mata kita, malaikat muncul, bukan. Tetapi kita benar-benar mengalami kehidupan kekristenan yang hidup, dan benar-benar tuh kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Roh Kudus juga berbicara juga dengan kita. Ya, itu maksud saya. Kita tuh benar-benar mengalami hadirat Tuhan yang begitu nyata dan dalam. Jadi orang lain tuh bisa saja argumentasi doktrin, tetapi kamu akan berkata dengan mereka dengan penuh conviction. Kita tuh buang-buang waktu untuk argumentasi doktrin. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan. Saya sendiri merasakan perubahan. Ya, kamu mau bagaimanapun coba untuk ubah saya, barangkali mau minta saya berubah cara pikirnya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya benar-benar mengalami Yesus. Nah, kalau udah ngomong begitu mau bagaimana? Ya kan? Jadi ini maksud saya yang kita harus semua alami. Ya gitu. Pengalaman makan Tuhan ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan nih, ada salah satu teman kita juga yang hamba Tuhan nih. Ini mungkin curhat colongannya nih gitu ya. What if my theology gitu, yang saya pegang selama ini tapi berbeda dengan theology dari my denomination or my church. What should I do? Okay, should I stand? So should I stand up or should I leave or something like that? I mean, first of all, I think the best thing is not to leave first. Ya. Tapi yang penting you have to ask yourself. You must talk to your pastor about it. And first of all, right? Tadi telah saya baca di Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16, bahwa salah satu tanda kedewasaan kita adalah kita tuh mampu untuk to speak the truth in love. Right? To speak the truth in love. Itu adalah salah satu tanda kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jadi, walaupun ada banyak perbedaan, tapi kita tuh bisa mampu untuk hidup bersama penuh dengan kasih. Nah, kalau misalnya menurut kamu, right, teologi saya dan teologi denominasi beda, tahu perbedaannya tuh seberapa? Perbedaannya itu apa? Itu merusak kehidupan kita, right? Itu membawa kita jauh dari Tuhan. Right?
dan membawa kita tuh barangkali sudah tidak bisa lagi menyembah Tuhan di sana. Nah, ini sangat penting. Jadi menurut saya sangat penting kita tuh bisa barangkali ngobrol ya dengan atasan kamu, dengan pendeta kamu, dan dengan jelas tanya kepada dia, right? Apa pergumulan kamu tentang perbedaan ini? Nah, jadi misalnya begini, kalau misalnya ada perbedaan, kenapa kamu merasa gusar tentang perbedaan ini? Kenapa? Why? Right? So you must ask. Dan jikalau kalau misalnya kita bisa work it out, and kalau misalnya kita bisa come to an agreement, that's good. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya itu akan membuat saya jauh dari Tuhan. Saya tuh nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rasa sih kita juga harus we have to be very honest with ourselves, right? Then I will recommend that you only go to a place that you will grow. Right? Dan ini pun juga sudah terjadi di City Harvest Church, you know, right? Jadi kalau misalnya sudah tidak lagi sejajar, nggak bisa, then please go to a place that you can grow. I think that is the most straightforward thing to say. Dan itu udah opsi terakhir ya, ketika kita nggak bisa lagi bergumul bersama, and then that's going to be our last option. It should be our last option. It's not. I mean, look, I say you have different theology, but do we have the same vision? Oh, Pastor, yes, I have the same vision. I know aku benar-benar suka visi gereja ini, di mana gereja ini memiliki satu visi untuk memenangkan jiwa-jiwa. I like it. Then which one? Kalau misalnya kita bisa sejajar untuk melakukan visi ini bersama, ada beberapa perbedaan yang pasti ada terjadi. Maukah kita dengan dewasa? Ya, we set it aside lah. And then after that, we work for the common vision. So this is very important, okay, right? This is very important. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada visi dan juga udah ada banyak perbedaan, then you know, right, it's quite difficult. Ya. Nah, bottom line adalah bahwa ketika jadi kita beberapa hal gitu ya tentang masalah clarity, that's something yang sering kali gitu ya. Kalau kita mau if we want to be honest, Indonesian itu bisa bermasalah dengan clarity. I don't know, probably the culture from Indonesia and between the Indonesian and the Singaporean itu memiliki perbedaan. Singaporean yang straightforward dan orang Indonesia yang nggak enak menyinggung orang lain dan sebagainya. And which is pada akhirnya menjadi nggak clear gitu kan, karena ingin ya jangan sampai dia inilah ya gitu, something like that. Saya pikir itu ada hal yang harus kita pikirkan gitu ya, kita rethink as an Indonesian bahwa kita harus terbuka untuk omongan gitu, walaupun seandainya omongan itu nggak enak didengar kita, tapi well, we need to speak it, right? Exactly. Josh, ada pertanyaan? Nah, tuh ada orang Indo sungkan, betul banget tuh. Itu ada yang komen orang Indo sungkan. Yes, betul. Gitu dia. Josh? Aku ada sih. Mungkin aku tadi skip ya, tapi sempat nggak dibahas tentang, kan tadi Pastor Aris bahas tentang doktrin dan experience ya. Nah, how if when your experience is itu loh kayak bertentangan sama doktrin kita gitu, apa yang harus kita lakukan? Well, I think at the end of the day, yang pertama ya kalau misalnya experience kita itu bertentangan dengan doktrin, you know that kalau misalnya kita mau bahas hal ini, itu skopnya sangat besar sekali, sangat luas sekali besar. Skopnya. Misalnya, kalau misalnya Tuhan, selama ini saya belajar bahwa Tuhan itu berdaulat, dan Tuhan ini sama sekali tidak akan membawa kita untuk melewati lembah, misalnya ya. Tapi nyatanya kita tuh banyak susah, kita sengsara, kita banyak masalah yang terjadi. Akhirnya apa yang kita percaya, apa yang kita anut itu bertentangan dengan apa yang kita sedang alami, ya kan? Jadi menurut saya sih kalau misalnya lagi begini, ya kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus sekali lagi membawa apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Karena kenapa? Pasti Tuhan itu ada maksudnya, ada purpose-nya. Dan kebanyakan kalau misalnya saya melihat ya, kalau misalnya kita berdoa dan kita sabar dan kita mau mencari jawabannya, Tuhan pasti akan memberikan kita jawabannya.
barangkali lewat beberapa buku yang kita baca atau artikel-artikel yang kita barangkali ketemu dan kita mulai baca, itu akan membawa pencerahan di dalam kehidupan kita. Saya rasa sih kalau misalnya mau ngomong tentang hal ini, wah, sangat luas sekali ya. Tapi menurut saya sih selalu kembali lagi kepada Tuhan. Jangan langsung sinis. Jangan langsung doubt God. Jangan langsung sinis, jangan langsung ngambek, jangan langsung kecewa. Ini yang paling penting. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya jawaban saya adalah bukannya bagaimana caranya untuk mengatasi, tapi yang pertama adalah jangan sinis. Jangan meluangkan jangan memberi kesempatan untuk iblis untuk menanam bibit doubt into your heart, into your faith. Jangan sinis. Karena menurut saya, selama ini ya, Tuhan pasti ada maksudnya. Tuhan pasti akan memberikan kita pencerahan. Tuhan pasti akan memberikan kita kebenaran. Tetapi kita harus mau mencari, kita harus mau menunggu, dan kita harus memiliki hati yang terbuka dan penuh dengan iman. Bahwa Tuhan selalu berdaulat untuk kita semua. Ya, itu adalah jawaban saya sih. Wow. Oke, itu keren banget. Dan saya juga merasa seperti ini, Pastor. Kalau kita bicara tentang tadi masalah yang Pastor bilang tentang jangan sinis, saya pikir waktu salah satu hal yang paling mendasar ketika kita got some encounter with God, lalu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar diri yang dipulihkan gitu ya. Gitu. Saya pikir sinisme itu adalah salah satu bentuk dari gambar diri yang belum kelar nih, gitu kan, gitu. Karena gambar dirinya belum kelar, dia jadi gampang sinis, gampang tersinggung, gampang, ya pokoknya gampang banget lah gitu. Tersinggung dikit gitu, diomongin dikit, klik langsung gitu, langsung. Nah saya pikir bahwa apakah ini hanya di Indonesia atau orang Singapura itu seperti itu nggak sih gitu? Karena orang Indonesia banyak banget kalau kita ngomong tentang itu. Indonesia tuh many Indonesian like that. Di mana-mana, di Singapura pun juga sama. Di mana-mana ya, gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir bahwa ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kekristenan kita yang kita perlu, bahwa in the end, bahwa I agree with you bahwa etika itu harus berubah gitu ya. Kalau kita dengar Al Mohler Southern Baptist, dia kan bilang bahwa pemikiran kita mungkin bukan the highest yang bisa dilakukan sepenuhnya gitu. Tapi action kita tidak akan bisa melampaui cara pola pikir kita. Gitu kan, gitu. Walaupun pola pikir kita belum tentu kita bisa realisasikan sepenuhnya, tapi our action itu nggak mungkin surpassing pola pikir kita, gitu ya. Jadi memang harus ada pembaharuan budi di situ, harus ada perubahan pola pikir, apalagi ketika revolusi 4.0 dan mau menyongsong society 5.0 dan orang Indonesia masih percaya bisa kirim santet ke Israel gitu, something like that. Nah itu yang mungkin kita perlu membenahi gitu ya. Kita perlu membenahi. Kalau ada teman-teman juga kenapa pentingnya doktrin adalah bahwa agar kita juga bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Indonesia tuh I'm sorry to say bahwa ada begitu banyak hal apa yang bisa kita harapkan dari satu bangsa yang percaya sama pocong sama kuntilanak gitu kan gitu. Jadi everything yang sedikit spiritual banget gitu langsung pikirannya langsung connect banget gitu. Nah tapi but we need to grow in the word of God. We need to grow in the truth. Ya, jadi sebagai seorang pendeta atau seorang leader di gereja itu sangat penting kita tuh bisa membawa firman Tuhan, pengalaman di gereja, pengalaman kita dengan Tuhan itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita dan juga selalu memberi yang terbaik kepada masyarakat di luar. Kita akan lebih self preservation dan kita akhirnya tuh hanya berpikir tentang kerohanian saja, tetapi sama sekali tidak bisa merasakan hal-hal yang ada di dunia. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Ya, berarti dia ingin kita merasakan kemanusiaannya dia. Dan kita tuh sebagai orang Kristen, walaupun diselamatkan,
dan akhirnya juga lebih rohani, right? Menjadi seperti Kristus. Tapi Tuhan juga nggak mau kita melupakan diri kita sendiri adalah kita manusia. Ya. Jadi ada banyak hal yang kita pasti akan alami sebagai manusia. Nah, jangan sampai kita tuh dikit-dikit ya, wah ini adalah kemanusiaan daging. Ini yang kita harus hindari semuanya. Saya rasa sih harus ada keseimbangan ya. Semuanya itu seimbang. Jikalau kita seimbang, baru kita bisa bertumbuh dengan sehat dan benar. Itu menurut saya. Ya. Ya. Oke, ada lagi teman-teman. Sebelum mumpung waktunya masih ada, oh sebentar, ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Ada lagi pertanyaan, sharing yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pastor Aris dari tim LST. Thank you banget, Bung Yos. Gitu. Saya kira ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ini, mumpung masih ada nih Pastor Aris ini, susah banget. Pastor Aris ini adalah seseorang yang sibuknya setengah mati gitu. Saya dengar begitu dari beberapa rekan gitu bahwa jadi kalau misalnya kita bisa dapetin waktunya malam ini itu udah haleluya puji Tuhan banget gitu ya gitu. And itu kalau kita punya pastor kayak dia kita seneng banget kali ya gitu di Indonesia ya gitu kan. By God's grace. By God's grace. Nah, satu lagi nih, ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana ketika ini kan anak-anak muda hari-hari ini kan pintar banget kan ya, gitu kan? Anak-anak muda pintar banget, staff-staff di gereja juga bertumbuh. Sedangkan I'm sorry to say untuk bilang bahwa banyak pendeta-pendeta senior yang sudah tidak lagi sudah kehilangan all his touch, gitu ya. Untuk belajar firman Tuhan mungkin juga sudah tidak gitu. Untuk experiencing God pun karena sudah terlalu sering mungkin. Saya 50 tahun yang lalu saya udah dijamah sama Tuhan. Tiap hari saya udah dijamah sejak kamu masih kecil juga saya udah dijamah gitu kan gitu. Seolah-olah dia sudah kehilangan, dia cuma jadi sekedar mesin saja gitu. And what to do from the youth? Apa yang anak-anak muda harus lakukan? Apa yang staff-staff gereja harus lakukan? Ya, yang tadi seperti yang saya pernah mendengar satu khotbahan yang berkata demikian, hari-hari ini generasi kita hari ini, itu mereka tuh memiliki banyak pertanyaan. Mereka tuh memiliki banyak pertanyaan yang bersifat scientific, right? Jadi they have a lot of scientific questions. They have a lot of fact-based question, right? Jadi pertanyaan mereka itu banyak terbasis dengan fakta. Jadi they have a lot of fact-based question. Tapi mereka waktu datang ke gereja yang mereka dapati adalah jawabannya adalah faith-based answer. So they have a lot of fact-based question and they only get faith-based answer. Jadi ini adalah masalah. Jadi kita saat ini sebagai gereja dan generasi kita hari ini, kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka bukan hanya secara faktual, tapi juga sesama dengan faith, right? Iman dan juga dengan fakta. So when we are able, right, to answer the questions, right, of today's generation, not just based on faith. Jadi kita nggak bisa ngomong because the Bible says so, tapi kita harus cari, right, bagaimana caranya untuk mempresentasikan doktrin kita hari ini bersamaan dengan fakta, bersamaan dengan sains, bersamaan dengan relevansi of today. So, I think it is a very important skill yang kita harus belajar. Bagaimana kita tuh bisa menjawab, right, pertanyaan-pertanyaan hari ini bukan hanya dengan secara teologi, bukan hanya dengan secara doktrin saja, tapi dilampirin dengan relevan, dengan fakta, dengan reasoning. So, I think that is very important. So, if you ask me, right, how do you want to do that? I think that's a very important skill that all of us need to learn right now. And that is to be able to answer this generation's question, bukan hanya dengan secara faith-based answer, tapi dengan jawaban faith-based and also fact-based. So, these are the answer that I want to tell you. Dan saya suka banget tadi Pastor Aris ngomong tentang reason gitu ya. We need to answer it with reason gitu ya. Ketika kita baca John Stott katakan bahwa Yesus senang banget untuk addressing the Holy Spirit as the Spirit of Truth.
And whenever truth at work, reason matters, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada begitu banyak yang unreasonable, gitu ya. Unreasonable, unrealistic expectation in ministry itu adalah hal-hal yang membuat kita seringkali overwhelmed with that. But thank you banget buat jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Eddie Chang 16. Ini Pastor Eddie Chang yang di Malaysia ya? Gitu ya. Dia tanya bagaimana menyampaikan doktrin pada Gen Z. Ya, yang tadi telah saya bahas juga, apa tuh kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, right? Not just faith-based, tapi juga fact-based, okay, right? Jadi saat-saat ini cara kita memberitakan Injil, membawa Injil kepada generasi kita harus bukan hanya sekedar faith-based saja. I mean, that's what the Bible says. You cannot just say that, you know, right? I think you have to engage them. You have to have a conversation with them. You have to talk to them, right? You have to share with them. You have to hear them out. Jadi build relationship with them. And I think that is very important. Kalau misalnya kita ingin menjangkau generasi kita hari ini, yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus build bridges with them, right? Instead of just kita harus membangun jembatan dengan mereka, di mana kita harus menjalin hubungan dengan mereka. Tapi juga mendengar dari mereka, masukan-masukan dari mereka. Apa aja yang mereka hari ini sedang pikirkan, dan secara bersamaan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, daripada hanya sekedar lu duduk, lu dengerin aja, ya, dan lu terima. Saya rasa ini bukan cara generasi kita hari ini. Mereka ingin terlibat. Mereka ingin terlibat untuk memberikan masukan. Jadi harus ada dua arah lah, menurut saya. Kalau misalnya kita ingin menjangkau generasi kita hari ini, kita harus membuka hati kita. Kita harus ada dua arah lah. You know, this conversation must keep on going. Must have conversation after conversation, and build relationship with them. Itu sebabnya cell group is very important. Apalagi di saat-saat pandemic seperti ini, cell group is very very important. Karena dari sinilah kita masih bisa tetap menjangkau mereka, connect dengan mereka. Ya. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaannya yang ada nih. Bagaimana Pastor menerapkan truth, power, and love bagi jemaat di gereja? Saya pikir tadi adalah jawabannya tentang bagaimana ada interaction, ada percakapan, di situ ada hubungan yang dibangun, dan cell group is very important, gitu ya. Gitu. Nah, ini juga mungkin di sini ada problem Indonesia lagi nih, which is sumber daya manusia, human resource, ya, gitu ya. Saya pikir di sini menjadi satu masalah cultural lagi nih. Tadi selain masalah disiplin, masalah culture yang ketidakjelasan itu, nah mungkin juga ada satu masalah di Indonesia adalah masalah human resource-nya, gitu, bahwa memang orang-orang dipaksakan untuk memimpin cell group ketika mereka sebenarnya masih harus dilayani, something like that. What do you think about that? Ya, so I think, like for example, bagaimana kita bisa menerapkan true power and love bagi jemaat di gereja. Tadi yang telah saya bahas adalah untuk setiap jemaat yang kita harus fokuskan adalah pengetahuan Alkitab, kerohanian mereka, dan supaya mereka tuh berhasil dengan beretika baik, right? Berbuah roh. Itu yang paling penting. Nah, jadi ini adalah tujuan kita, ini adalah purpose kita, right? Purpose kita. Kalau misalnya kita tidak jelas, right, dengan tujuan apa yang kita ingin bawa jemaat kita, right, kita akhirnya juga akan acak-acakan. Sumber daya manusianya pun juga kita acak-acakan. Ya, kita perlu orang untuk. Jadi, I think people want to serve, tapi they want to serve for a purpose. Mereka tuh mau tahu the why, right, the purpose. Jadi kalau misalnya kita bisa jelas, right, mengucapkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka tujuan kita itu apa, tujuan kamu sebagai seorang komsel leader, tujuan kamu untuk sebagai disciple itu apa. Saya rasa sih, I think it's very very powerful. A lot of people want to serve, many people want to serve, tetapi mereka tuh nggak tahu why must they serve. You know what I'm saying, right? Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, at least di gereja, dan kita jelaskan, kita lebih jelas lagi the purpose of serving, the purpose of becoming a cell group leader. Kenapa? Karena kalau misalnya orang lain semuanya mengerti kenapa, mereka pasti akan mau terlibat untuk membesarkan kerajaan Allah. Saya rasa sih itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Banyak orang mau serve God, a lot of people want to serve God.
they just do not know for what, why. For what? Yeah. Yes. Oke, thank you banget Pastor Aris. Jam berapa sekarang ngomong-ngomong? Wah, ini udah malam sekali. Ini sudah hampir jam 9 dan ini Singapura udah hampir jam 10 gitu ya. Jadi, Yes. any closing remark buat dari teman-teman di sini untuk Pastor Aris? Mungkin Josh atau Renaldi? Udah sih cukup sih. Ntar dari Udah ya? Pastor Aris aja. Itu udah tinggal Thank you. gimana cara ininya ya gitu ya. Oke, atas nama Reformasi Liturgy School of Theology, I would like to thank you Pastor Aris for your time gitu ya. You are such a blessing for us. You are doing a lot of things yang baik banget gitu di sana dan impacting gitu. Saya sama Pastor Aris, saya ngajak Pastor Aris untuk keluar ngopi aja kita belum sempet ya gitu ya. Yeah. Tapi dia bisa hadir malam ini tuh keren banget gitu. Nah ini ada banyak banget nih ucapan thank you banget Pastor Aris tuh kata ini teman-teman dari probably from City Harvest or from SOT. Thank you Gitu. so Jadi much. thank you so banget, much. thank you banget, thank you for your time. Jangan bosen-bosen kalau satu hari nanti kita ini lagi. And if you come to Indonesia, contact us. We'll have forward. some Yeah. something. Looking forward. Terima kasih. Okay, And I want to say hi to then. everybody. Terima kasih. God bless you. And thank you, Pastor Eddie Chang. God bless you. I miss you. And all the teman-teman yang ada di sini. God bless you. Thank you so much. Pastors and all the, of course, Dr. Timothy. Thank you so much for your time. Thank you, thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. God bless you. Bye bye. Thank you very much everybody for listening.